apa itu bukain. Jadi gini, yo, kita ini kan menghadapi problem lah ya, kita harus jujur. Sebagai manusia ini kan pasti menghadapi problem, apapun problem itu, terhadap di dalam diri aku sendiri, kemudian di dalam diri ente gitu kan. Bagaimana kita menghadapi permasalahan yang kita hadapi gitu. Apalagi situasi kita ini, mohon maaf lah, kondisi sulit, ente lagi sakit, aku pun mohon maaf lah kan. Mungkin sebenarnya kita juga semuanya lagi sakit hari ini, dan semua orang di luar sana pun mungkin bisa lagi sakit juga, Sakit. ya kan? Karena apa? Sakit itu banyak ya kan, kebetulan aku tuh bisa secara fisik. Cuman aku ngambil kesimpulan bahwa kita ini banyak sekali hari ini yang memang yang kehidupan kita ini tidak berjalan sesuai dengan koridor. Artinya berjalannya apa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan kepada kita. Ya kan? Mengapa aku katakan begitu? Karena Tuhan itu kan maha baik, Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu maha kaya. Dan tadi aku ngomong tadi bahwa wah Tuhan itu sebenarnya agak, ya boleh dikatakan agak lucu-lucu juga kan begitu. Ada gini. Maunya bagus. Ya gini. Aku sih tidak bisa mengatakan soal lucu tadi ya. Kenapa kan Tuhan ini dikatakan dengan bahasa singkatnya kan Allah ya. Yang dicintai, yang disukai Allah itu seperti piring. Tahu enggak piring? Tahu. Piring untuk makan nasi. Kalau piring kotor mau enggak dia makan di piring itu? Enggak mau lah. Enggak mau kan? Mau. Kalau piringnya ini retak, mau enggak makan di piring retak? Mau. Enggak dipakai kan? Enggak. Kalau piringnya pecah, mau enggak makan di piring Enggak pecah? mau. Nah, enggak mau ya. Tapi saya ini tahu sedikit dengan tentang cerita piring ini untuk diri kita. Kenapa kau bilang tadi masalah ekonomi ya, masalah kehidupan ya, masalah ekonomi kita nih ya, harus kita bersihkan dulu seperti piring tadi mau kita makan. Diri kita lah contohnya, seperti piring tadi dibersihkan dulu, enak, dibasuh, disabun, dirinso. Itu saya katakan singkat lah ya, biar mengerti gitu. Jadi kalau umpamanya dia berpikir seperti itu, aman kita wan, aman. Kalau tidak berpikir seperti itu, oh saya ini kotor, oh saya ini belum bersih, oh saya ini dah retak. Sebelum pecah, kan pecah ini kan sebenarnya bisa juga digunakan. Untuk apa gunanya dia pecah? Kalau dia orang beketi, tapi gunanya lain sisinya. Umpamanya kotor, gunanya apa? Kan bisa dibersih, ya enggak? Dibersih, diletak lagi, enak, bisa digunakan untuk makan. Saya bicara lagi ke masalah pecah tadi. Pecah, dilem ya kan, dilem, disambung lagi, dijadikan pot bunga. Cuman gunanya untuk pot bunga doang, dipajang. Yang mana yang kau pilih Wan? Digunakan untuk dipajang atau digunakan untuk tempat makan? Ya sekarang tinggal kalau misalnya dipajang harganya lebih mahal ya kita. Ya cuman di pot bunga dipajang, dilihat doang. Kalau pamannya piring besi kan bisa digunakan untuk dimakan, masuk ke dalam daging, jadi ranah daging dia. Kalau dipajang kan cuman dia pot bunga, sebagai pot bunga aja, karena pot bunga kena tendang lagi. Tapi pecah. kan pot bunga kalau itu bagus, punya nilai estetika, bisa dijual jo. Ya betul juga, bisa dijual, tapi larinya kan mainnya tuh ombang-ambing, jual lagi, apalagi jual, itu aja gunanya. Kan gitu ya kan? Simpelnya kan begitu. Jadi kita solusinya gimana lah sekarang ya kan? Situasi kita ini sulit. Iya. Ya kan? Nah, itu katakan tadi bahwa bagaimana kita ini mencari pola yang benar, pola yang tepat kita ini sebagai manusia. Ya kan? Supaya kita ini begini Jo, ya kan? Ente kan sekarang kalau kita dengar, bukan hanya kita, mungkin diri kita sendiri, bahwa kita selalu mengeluh, ya kan? Sudah Mengeluhkan inilah itu kan, bahkan nanti kitanya di tahun 2003 ini bahkan akan menjadi krisis moneter, krisis pangan. Orang tuh yang banyak kelaparan, banyak orang mati gara-gara lapar. Iya. Sementara ini kaya kita nih Jo. Iya. Lahan kita banyak ya kan, orang berduit banyak, segala macam. Tapi kok kita bisa kelaparan itu gimana kan? Artinya apa? Di sini ada satu kekeliruan cara berpikir, ya kan? Termasuk mungkin di dalam diri kita. Karena begini, kalau aku lihat, mungkin sekarang ini orang kaya banyak, ya kan? Tapi orang miskinnya juga lebih banyak. Kan begitu. Karena bagaimanapun juga itu dibuktikan dengan contoh, ya kan? Bagaimana sekarang ini orang masih berebut-rebut dengan masalah BLT. Berarti kan tandanya kan
Kalau secara kasat mata kita banyak orang miskin gitu. Walaupun mungkin ada orang yang pura-pura miskin, orang kaya tapi dia mau BLT, berarti itu pura-pura miskin sebenarnya. Bukan yang singgah sebenarnya. Ente dapat BLT nggak kemarin? Aku Ente sih kan punya rumah nggak sekarang? aku sekarang ini punya kos, belum punya rumah. Tuh. Ini kosku ini ukurannya berapa nih Jo? Kok kecil Paling benih? ukurannya 3x2 nampaknya ini. Berapa di sini ngekos? 2,5. Oh, dalam kota nih. Iya, Nah, dapat nggak BLT kemarin? nggak dapat aku. Nah, tuh. Jadi aku bingung nih, ya kan? Kalau orang ngokos nih, Atau mungkin ente tidak punya KTP kali? KTP ada. Ada. Nah, Oh, begitu ya. tapi belum ada Pak RT datang ke kos nih mendapatkan BLT, belum pernah aku dengar. Cuman ku dengar tuh kalau di kampung ada, tapi ada juga yang miskin tidak dapat. Ada juga yang kaya yang ada berduit dapat. Tapi udahlah, kita nggak usah bicara itulah. Itu urusan pemerintah, itu bukan tanggung jawab kita. Iya, Hanya betul. kita sekarang yang kita bicarakan nih, bagaimana kita secara pribadi ini, secara diri kita nih, kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bagaimana kata NTT, besok ini kita bisa makan enak, bisa makan nyaman enak. Bagaimana harus kita bahasa kita menyikapi ini gitu kan. Sementara hari ini misalnya kita hanya cukup untuk makan, besok untuk makan ya kan. Nah, Besok kayaknya ini bayangannya gitu kan, karena Iya. kita selalu membayangkan masa depan. Sementara aku bertanya dengan ente, kira-kira masa depan tuh ada nggak kira-kira menurut ente? masa depan. Kalau pikiran saya sih masa depan tuh kita harus sediakan. Itu kan masa depan ya nak. Kita sediakan. Kalau kita nak sediakan ya nak ada masa depan. Kalau masa depan pamannya masa depan tuh apa ya nak? Saya pun berpikir ya masa depan tuh apa sih? Sekarang ini, oke tadi masa depan. Sekarang yang belakang ada nggak belakang yang belakang itu? Yang di belakang. Ah. Maksudnya itu yang sudah-sudah lagi. Yang tuh. sudah ada nggak itu? Yang sudah-sudah kan udah lewat. Udah lewat kan? Nah, nggak ada Udah lagi. nggak ada ya? Nggak ada lagi. Tapi mengapa orang selalu dibayang-bayangi oleh masa belakang itu? Dibayang-bayangin. Iya. Berarti dia mengingat masalah dia yang dulu. Yang dulu. Dulu aku kaya, Iya. sekarang saya miskin. Miskin. Kan gitu bahasanya kan. Padahal itu udah berlalu ya? Udah berlalu. Oh, gitu. Dulu saya miskin, sekarang saya kaya. Tapi belum pernah cerita seperti itu dengar. Ya ada. Dulu saya kaya, sekarang miskin. Iya. Oh, Itu. Itu manusia ya. Iya. Tapi soal masa depan nih ya dalam pikiran saya sih masa depan ini disediakan dulu sebelum kita. Siapa yang menyediakan masa depan? Ya saya. Kan pamannya ini saya. Seperti kan, apa kalau menurut ente yang menyediakan masa depan? Aku Ya, ingin tahu. gini, lah. ini bicara saya ya. Ya. Pendapat saya, masa depan ini kan enak-enak lah kata orang nak, bahagia nak, digunakannya nak. Ya seperti uang. Masa depan nih. Kita tabung uang, ya nak. Terkumpul uang tuh udah ke depannya dah 10 tahun lah namanya nak. Ya. Tertabung duit saya tuh 200 juta lah pamannya nak. Saya bisa beli mobil, saya bisa beli rumah, saya bisa bangun masjid, saya bisa sholat sama-sama sekeluarga atau sekampung ya kan. Itu kan masa depan, cita-cita masa depan. Tapi kalau aku nggak nabung, nggak ada masa depan. Kecuali Allah mengasih rezeki ke aku dapat rezeki ya, kaya aku langsung. Itulah masa depan aku. Tapi kalau kata tadi dalam masa depan, ada masa depan, iya aku harus menabung begitu. Menabung. Iya menabung. Dari kini nabung saya 100 lah. 100 ya 100 ribu kan. Udah ada 10 tahun aku masih hidup ya pamannya kan. Kan Allah semua ya yang menentukan ya nak. Bukan saya. Saya ini mencari masa depan ya harus menabung. Tapi kan begini, kalau kita bicara menabung ya kan. Sekarang orang banyak menabung ya kan. Iya. Tapi kan kita ini apakah menabung itu menjadi solusi terhadap kondisi kita di masa depan? Oh bisa. Dari Dia mana? kan sekarang ini kan materi lah. Saya bicara kan dia yang menguasai untuk kebahagiaan di masa depan. Kalau tidak di materi ya makan kan perlu pakai uang. Ya nak? Beli air pakai uang. Sakit berobat pakai uang. Bebini pakai uang. Ya nak? Menikahkan anak pakai uang. Kubur pakai uang. Kan uang semuanya kan. Duit lah bahasanya. Duit. Itu lagu. Apa Itu namanya lagu. lagunya apa? Lagunya kesini dong aku perlu duit, mbah dan bapakku lagi perlu duit. Jangan pelit bagi Duit. kesini dong aku perlu duit. Tetanggaku sedang sulit, sekarang saya pun sulit. Tetangga pula diingat
Nah, kan gitu. Bukan diri dia kan, Diri dia itu sulit. tetangganya yang sulit. Nah, Nah, gitu. itu kan Itu duit. bagus sih kalau kita berpikir tetangga kita sulit, masih berpikir seperti itu, menurut aku itu masih manusia lah. Kalau mana tetangganya sulit kemudian tidak berpikir dia sulit, kan tetangga yang paling dekat tuh kan gitu. Iya, kan larinya semuanya uang dan manusia. Jadi dia tuh Cuma kalau berpadu. bicara uang, kalau kata aku tuh ada yang keliru kita nih dengan uang. Gimana kelirunya? Coba kau jelaskan. Nah, ini kalau kita bicara uang nih ya. Nah, uang ini kan mohon maaf lah, sekarang nih aku lihat di zaman sekarang nih kayak dewa uang itu. Ya. Jadi orang itu mau berbuat sesuatu macam-macam nih gara-gara uang, ya kan? Bahkan membunuh orang pun gara-gara uang. Nyawa orang bah sekarang murah, Bos. Ya Nah, betul. begitu. Kemudian tadi suami istri pun bercerai gara-gara uang. Ya, Betul kemudian itu. kemarin kasus Sambo itu gara-gara uang Iya, juga. betul. Kan begitu, sampai Iya. dia membunuh anak buahnya dia, awal harus dia dilindungi kan, Ya betul. harus dia sayangi gitu kan, tapi dia bunuh karena uang sebenarnya. Justru itu kau katakan keliru. Dia Jadi tuh gini, keliru. Bentar dulu ya, Ah. aku coba jelaskan sedikit masalah uang. Mungkin ini pemahaman menurut kita nih yang harus kita pahami termasuk diri aku sendiri. Iya. Jadi uang ini kadang-kadang keliru di dalam